Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara rutin streaming setiap malam Jumat via YouTube Bapak Setio Purwanto. Semoga pada hari ini kita diberi keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan selalu dikaruniai sadar Allah. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita panjatkan doa khususon almarhum Bapak Prayitno, adik kandung Bapak Supoyo yang kemarin beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga Bapak Ibu yang telah mendahului kita dimanapun berada. Semoga beliau diberi kemuliaan di sisinya. Marilah kita bacakan doa dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, sebelumnya seperti biasa, mari kita bersyukur karena Allah, dan kita luruskan ketauhidan kita dalam menjalankan semua aktivitas itu hanya karena Allah, bukan karena hadiah-hadiah, bukan karena pahala, bukan karena fadilah-fadilah, tapi mari kita luruskan ketauhidan kita bersyukur, kita berdoa hanya kepada Allah, bukan mengharap apapun, karena mengharap apapun selain kita ke Allah itu adalah riya, ya. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada Rasulullah junjungan kita yang kita tauladani akhlaknya dan kehidupan beliau dari berbagai bidang kehidupan. Sebelumnya seperti biasa saya absen dulu dari rekan-rekan dan Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, mulai dari yang Aceh. Tadi saya via Facebook WhatsApp ya, lupa, itu ada jamaah yang dari Aceh, kemudian namanya lupa. Ya, semoga beliau bisa mengikuti streaming ini. Kemudian ada dari Medan, dari Padang, Palembang, ada Bapak Afrizal, ada Bapak Zairin, dari Lampung banyak ya, saya nggak hafal. Semua saja jamaah Lampung, semoga bisa mengikuti live streaming ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian di Jakarta itu ada Bapak Maliki, gimana kabarnya Pak Maliki? Kemudian di Tangerang, ya, Insya Allah grup Tangerang ini mulai minggu besok, ya, mulai minggu depan lah, itu sudah bisa adakan pertemuan. Otomatis saya sarankan tetap dalam mentaati protokoler demi untuk menjaga kesehatan, keselamatan kita semua. Kemudian juga ada Mas Yusuf, ya, Mas Yusuf. Semoga beliau tetap semangat dalam menjalankan syiar Islam ini. Kemudian ada Ki Sunan. Apa kabar Ki Sunan? Ki Sunan ini Ki Guru Gendang. Jadi muridnya ya sableng-sableng. Karena itu Bapak Ibu jangan kaget dengan gurauan Ki Sunan. Beliau suka bercanda dan jangan tersinggung.
Kalau dibully Ki Sunan itu hal yang biasa. Kalau Ki Sunan nggak bully namanya bukan Ki Sunan, namanya bukan Ki Guru Gendeng. Ki Guru normal. Jadi Ki Guru normal. Semangat beliau luar biasa. Beliau adalah termasuk senior saya. Kemudian ada Mbah Bagus, apa kabar Mbah Bagus? Ini kangen lama nggak komunikasi. Kemudian ada Pak Hendri Johari, semoga bisa mengembangkan jamaah di Jakarta dan sekitarnya. Ada di Tangerang ada Pak Kiai Haji Harun, ada Pak Sunasdi, ada Bu Mimin, Bu Riri, Bu Ayu, dan rekan-rekan semua. Kemudian di Jakarta juga ada Pak Bambang Sudono. Semoga beliau bisa mengikuti siaran langsung ini. Kemudian ada Aki Maksum. Ya, apa kabar Aki? Semangatnya luar biasa. Beliau sudah jauh lebih tua dari saya, tapi beliau punya semangat aktif dalam grup, ya, aktif sekali. Saya salut pada beliau. Di Tegal ada Bu Eli, kemudian dan kawan-kawan di Semarang ada Pak Fuad, ada Pak Kaswito, Mbah Kaswito. Semangat beliau luar biasa. Kemudian di Sragen Pak Arsono. Apa kabar Pak Arsono? Sarjono ya, apa kabar Pak Sarjono? Ini sudah kangen ya, biasanya sowan Padepokan. Setiap malam Jumat ini beliau belum bisa sowan ya. Kemudian Jawa Timur, nah ini Gubernur DNSA Gresik Pak Kamai. Apa kabar Pak Kamai? Pak Kamai ini luar biasa, ya, suaranya juga luar biasa, semangatnya luar biasa. Kemudian Surabaya ada Pak Jamal dan ada Pak Muhtar yang selalu istiqomah dalam berzikir nafas. Kemudian Mas Doni ya, Mas Doni di Jombang, Pak Nur di Malang, Pak Ali Wafa, dan kawan-kawan semua di Jember Pak Alan. Apa kabar Pak Alan? Semoga Jember, Jawa Timur, dan Indonesia bagian Timur dan sekitarnya ini Pak Alan bisa mengkoordinir. Ada Bu Ari, apa kabar Bu Ari? Ya, walaupun sambil tiduran bisa ikuti secara langsung ini, tapi jangan tidur beneran ya, biasanya tengah main ada tidur. Kemudian ada Mas Puji di Bali. Mas Puji di Bali semangatnya luar biasa ya. Itu beliau biasa sharing-sharing dengan Mas Alif Probolinggo ya. Ada Mas Fatullah juga di Probolinggo. Dan di Lombok itu ada Bu Tohriyah, ada Mas Fendi ya, dan lain-lain. Sampai Irian Jaya ada Pak Komari. Apa kabar Pak Komari? Ya. Semoga beliau bisa datang ke Padepokan lagi. Besok kalau sudah normal, beneran normal. Ya. Di Kalimantan Pak Ali Soki, Pak Budi. Ya. Semoga Kalimantan Tengah ini yang dikomandani Pak Ali Soki ini mulai merintis Padepokan di Kalteng. Kemudian di Blitar itu juga sekarang sudah mulai merintis Padepokan. Kalau nggak salah ada sekitar 10 orang ya ada di Blitar, di Tulungagung. Tulungagung ini aktif juga. Sekarang insya Allah nonton bareng. Ada sound systemnya ya, di Tulungagung. Luar biasa Kilurah. Kemudian di Makassar, di Palopo juga ada. Ya menyebar seluruh Indonesia sih, saya nggak hafal satu persatu. Kemudian saudaraku jamaah DNSA yang ada di Brunei, ada di Singapura, kemudian di Malaysia. Ada Pak Azam dan Pak Roni dan kawan-kawan. Semoga tetap istiqomah dalam berzikir nafas. Dan jamaah di DNSA yang berada di seluruh belahan bumi ini. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, topik yang akan disampaikan oleh Bapak Asto Purwanto kali ini adalah berspiritual dalam berdagang. Jadi intinya itulah, dagang yang sadar Allah. Jadi memang kita sadar Allah itu yang kita
tempuh ya, yang kita capai melalui zikir nafas sadar Allah. Yang mana zikir nafas sadar Allah itu satu metode yang simpel dan bisa dijalankan oleh semua orang, mulai dari anak-anak kecil, jadi anak-anak usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu ternyata zikir nafasnya luar biasa ya. Dalam waktu yang relatif singkat, anak-anak itu bisa mencapai level yang tinggi ya. Kalau anak-anak hanya butuh ukuran minggu, kita butuh ukuran bulan atau tahun. Jadi anak kelas 2, anak kelas 3, ini yang banyak melakukan mendidik anak-anak sadar Allah melalui metode zikir nafas, melalui patrap, 3T dan ATP itu Mas Arif yang Probolinggo. Beliau punya santri sendiri selain di yayasannya. Ya, Bapak Ibu yang ingin punya pengalaman, ingin mendidik anak-anak yang masih SD, kemudian TPQ atau TK lah, itu bisa konsultasi dengan beliau yang punya pengalaman langsung. Dari sadar Allah ini merupakan satu landasan ya. Sadar Allah itu ma'rifatullah, merupakan satu landasan dasar yang tidak bisa kita tinggalkan dalam menjalankan amanah tanda perintah. Amanah-amanah Allah ini merupakan satu titipan. Merupakan satu titipan Allah yang harus kita tunaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap amanah itu mesti ada tujuan ya. Dalam amanah itu ada tujuan. Ya, itu include dalam amanah. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Maka amanah apapun yang kita terima dari Allah itu pasti punya tujuan. Dan untuk menjalankan amanah ini kita bisa jalankan dengan baik kalau kita bisa menangkap tanda. Nah, tanda itu merupakan satu isyarah, satu ayat-ayat Allah yang terkandung dalam amanah itu. Jadi untuk menjalankan tanda yang diberikan Allah, untuk bisa membaca tanda, sebenarnya Allah itu memberikan satu potensi. Potensi yang berbeda-beda setiap orang. Jadi potensi ini bawaan sejak lahir. Bisa berupa bakat-bakat ya, bakat dalam berbagai hal, kelebihan-kelebihan yang pasti kita punya. Ya. Jadi kelebihan-kelebihan atau bakat yang diberikan Allah ini sebenarnya merupakan satu fasilitas yang diberikan Allah agar kita bisa membaca tanda. Nah, seperti yang saya contohkan dalam video saya yang rekaman 140 Bejo SA Channel. Nah, itu saya contohkan amanahnya masyarakat. Amanahnya masyarakat. Jadi dengan amanah masyarakat ini mesti ada tanda. Tanda itu berdasarkan potensi yang diberikan Allah. Jadi potensi ini juga butuh dilatih agar kita lebih peka membaca tanda. Kalau kita punya potensi, misalnya kita diberi potensi olahraga, tapi kita nggak pernah berlatih olahraga, ya akhirnya tumpul, nggak akan peka. Kita diberi potensi berdagang, tapi kita tidak pernah berlatih berdagang, tidak pernah berlatih untuk agar kita bisa peka terhadap tanda-tanda yang diberikan Allah sehubungan potensi kita, maka ya kita akan tumpul. Salah satu teknik agar kita lebih peka dalam membaca tanda, ini adalah dengan zikir nafas sadar Allah. Kita istiqomah saja dalam zikir nafas sadar Allah, maka kita akan diberi kepekaan yang bahkan tajam sekali dalam membaca tanda, tidak ada keraguan-keraguan. Kalau amanahnya masyarakat atau umat, ya, kemudian kita
melihat kondisi masyarakat, kita melihat tanda. Tandanya apa misalnya? Wah, ternyata masyarakat butuh perumahan. Satu orang. Karena apa? Dia diberi kelebihan Allah untuk membuat rumah. Nah, untuk bergerak dalam bidang properti. Itu bakat. Kemudian ada lagi ketika melihat kondisi masyarakat, justru dia akan peka pada satu kuliner misalnya. Nah, ini kayaknya masyarakat butuh makanan ala pedesaan misalnya, makanan tradisional. Nah, itu bisa dilihat oleh orang-orang yang diberi kelebihan itu dan peka membaca tanda itu. Kemudian yang diberi potensi kelebihan dalam perdagangan, nah, mereka akan bisa melihat peluang dagang yang ada di masyarakat itu. Barang-barang apa yang harus atau bisa dipasarkan. Yang nggak punya potensi itu apa bisa? Bisa, tetap bisa. Karena tanda itu selain kita peka membaca tanda, selain dari potensi yang ada, itu juga dari pendidikan dan pelatihan yang kita jalankan. Bisa pendidikan formal, bisa pelatihan-pelatihan, dan juga dari Allah melalui peningkatan kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa membaca tanda itu secara lebih tajam. Nah, oleh karena itu zikir nafas ini mari kita istiqomahkan. Banyak sekali yang sharing atau konsultasi tanya-tanya pada saya, Japri, itu berbagai macam persoalan yang bersangkutan dengan DNSA. Itu solusinya hanya satu, istiqomah. Rutinitas kita dalam berzikir nafas. Jadi zikir nafas sehari, tiap hari. Kalau tiap hari itu 1 kali itu biasa. Tapi kalau 2 kali, 3 kali itu baru ada nilai plus. Jadi jangan seminggu sekali atau lek kobretok. Ada. Saya itu kalau nggak pas mood nggak bisa DN Bajen. Jadi lek moodnya seminggu sepisan ya DN seminggu sepisan nggak bisa. Mood nggak mood wis pokoknya DN. Males nggak males pokoknya DN. Ketika nggak ada yang dikerjakan ya duduk aja, duduk diam, sambung ke Allahu, itu selesai. Jadi tidak ada waktu luang yang tidak ada DN. Kalau kita sudah terbiasa itu berlatih berbagai macam situasi, maka dalam keadaan apapun kita akan tetap terjaga sadar Allahnya. Kesadaran kita terhadap Allah akan tetap terjaga. Nah, dari tanda-tanda itulah kita bisa membaca perintah Allah. Bisa membaca perintah Allah. Misalnya tandanya amanahnya masyarakat. Kita diberi potensi tentang properti. Tandanya kondisi perumahan masyarakat ternyata membutuhkan satu tambahan perumahan lagi, rumah sederhana. Nah, maka di situ ada perintah. Perintahnya apa? Bangun perumahan tipe rumah sederhana. Amanahnya masyarakat. Kita membaca tanda ternyata masyarakat di sini butuh minyak gas. Butuh apa? Gas itu loh. Tabung gas misalnya. Gas beserta tabungnya. Karena di masyarakat ini masih menggunakan kayu dan kayu sudah mulai jarang. Kita membaca tanda itu. Lah perintahnya apa? Jual tabung gas. Jadi kita menjalankan amanah ini, kita berdagang, kita bekerja apapun, itu bukan karena kita mencari duit. Kalau kita melakukan sesuatu karena duit, pasti akan muncul masalah-masalah. Pertama dari sisi keikhlasan, itu akan kita nggak pernah bisa ikhlas.
dari sisi kejujuran itu rawan kita curang. Gara-gara kita ingin keuntungan, akhirnya kita ngatur-ngatur timbangan. Itu kan karena duit. Kejujuran sudah hilang. Dan faktor-faktor lain hilanglah. Tetapi kalau kita melaksanakan amanah, yang namanya amanah Allah, kita jalankan itu mesti karena Allah. Bukan karena duit. Kalau karena duit itu bukan amanah. Nah, ini yang perlu kita sadari. Melakukan apapun itu karena Allah. Kalau kita jalankan amanah, insya Allah usaha apapun yang kita jalankan ini akan diridhoi Allah. Dan bermakna bernilai ibadah. Yang nantinya memberi dukungan, memberi sokongan pada kemuliaan hidup kita mulai saat ini sampai nanti selama-lamanya. Kemuliaan hidup yang bersama Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekedar opening saja untuk mengantarkan satu materi yang sebenarnya yang nanti akan dibahas secara tuntas oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Saya cukupkan sekian dulu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, segala ketentuan-ketentuannya, takdir-takdirnya, dan semua yang sudah kita alami atau sedang kita alami, semua adalah kehendak Allah yang harus wajib hukumnya kita syukuri. Ya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak Ibu, materi ini menjawab beberapa hari ini terkait dengan berdagang ini ya. Yang di sini yang tidak berdagang siapa? Berdagang nggak? Orang. Wah. Berdagang nggak Mas? Nyala asmane siapa? Mas Salib berdagang nggak? Dagang apa? Ikan. Ikan? Wah, ikan hidup? Ikan hias? Cocok. Pak Tani. Lah, tani kita nek wis panen ya dagang to, Pak, gitu. Nggih, Pak. Nah, dagang mengalami apa namanya? Ijon, apa jenenge? Nebaske kok ijon. Nebaske. Mas Beken itu ya penjahit ya pedagang. Penjahit ra iso berdagang terus piye? Sapa sing ngarep? Mas Beken mau memberikan testimoni? Ya? Sengko kene tak walik rono langsung. Hah? Enggak. Pak Mul? Berdagang juga? Jasa? Hah? Jasa. Pak Heru? Betul. Ya. Pak Purwadi? Enggak. Nggih, Pak Min nggih Pak Min. Dagang enggak Pak Min? Tani. Nek panen yo dagang lho Pak. Pak Budi?
Nate. Pak Eko? Istri, Pak. Hah? Kok dagang istri gimana? Di rumah istri yang berdagang. Bukan berdagang istri, tapi istri yang berdagang. Baik, alhamdulillah. Ya. Rasulullah itu berdagang itu sejak usia 13 kayaknya. 13 atau 12 ya? 13. Umur 17 itu sudah keliling luar negeri. Iya. Umur 25 itu sudah bisa mempersunting juragan besar Siti Khadijah. Ya. Umur selawe lho, Mas. Aku umur selawe urung apa-apa, Mas. Numpak motor cek utang. Rasulullah itu sudah jadi juragan besar. Beliau mempersunting Siti Khadijah. Jadi berdagang ini memang dijalankan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, maka setiap kita juga ada unsur dagangnya lah. Kalaupun kita itu pegawai, ya kan? Pegawai itu ya ada unsur dagangnya juga. Naik pangkat nggak? Naik pangkat. Lalu kok naik pangkat karena apa? Ya karena dagangannya bagus kan gitu, Pak. Artinya apa? Pekerjaannya bagus. Nah, itu dagang juga. Baik, Bapak Ibu. Rasulullah itu kalau kita lihat cara dagangnya kenapa, Pak? Amanah, ya enggak? Namanya amanah itu kalau banyak yang mengartikan itu secara umum itu adalah dapat dipercaya, jujur kan itu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Rasulullah bisa dipercaya? Kenapa Rasulullah jujur? Ini saya beli sekian, saya jual sekian, untung saya sekian. Oh. Nek wong dodol jujur ngono kuwi ya. Jarang ya, Pak. Kulaan ya. Lah napa jenengan pengen ngertos? Malah takon ngono genti. Kenapa Anda pengen tahu berapa saya membelinya? Pasti dirahasiakan. Itu kalau yang dirahasiakan. Kadang dibohongi. Nah, kenapa dia bohong? Kenapa Rasulullah jujur? Karena memang Rasulullah itu dalam berbisnis tidak mencari uang. Nah, itu loh catatannya ya. Ini kesalahan mindset. Maka judulnya adalah spiritualitas di dalam berdagang. Wong dagang nggak ngulek duit. Umumnya begitu. Tapi Rasulullah enggak. Kita pengen mencontoh siapa? Rasulullah nggak cari duit. Makanya beliau itu amanah, jujur, dan orang seneng gitu. Akhirnya percaya kan gitu. Kalau Rasulullah itu mencari duit, jelek. Saya tuh beberapa ketemu teman lama saya, tak kira ya ngobrol santai ngopi gitu ya. Ternyata nawake kon dadi anggota. Waduh. Kuwi kanca apik-apik wis mbok rusak mergo closing ae. Karena apa? Diajak satu bisnis untuk jadi anggota. Ya, Mas. Jadi tujuan ketemu saya ya bukan ingin kangen-kangen silaturahmi enggak ya. Duit lah gitu ya. Saya itu dilihat itu yang dilihat itu bukan saya, duitnya.
Maka seperti anak saya, bangun tidur. Bapak mana? Pada ketemu saya, HP-nya Pak. Loh, kowe iki golek ya, aku mau golek ya HP. Itu anak saya, jadi nggak asik gitu loh ya. Baik Bapak Ibu, bahwa Rasulullah itu berdagang tidak cari untung, ya bukan tidak cari duit gitu loh. Ini spiritualitas pertama, bahwa uang itu akan merusak kreativitas. Uang itu akan menghijab berbagai terobosan-terobosan bisnis, terobosan-terobosan dagang. Dagang itu harus kreatif. Dagang kok mengkuwi ya buka 2 minggu 3 minggu ya laris, orang bosan loh Pak. Harus kreatif. Baik Bapak Ibu. Jadi Rasulullah, kembali ke Rasulullah, bahwa dagang itu memiliki sebuah spiritualitas. Saya yakin bahwa kenapa Allah memperjalankan Rasulullah dalam perdagangan dari mulai kecil sampai beliau dewasa. Karena dalam berdagang itu ada spiritualitas yang tinggi sekali. Pegawai dengan pedagang, kira-kira tawakalnya lebih terlatih mana? Ketawakalannya itu loh. Pegawai atau pedagang? Pedagang. Kalau pegawai itu bulanan ku sakmene wis. Ayem wis. Tapi pedagang, sapa sing arep nentokne penghasilanmu sakmono. Jadi ada sikap tawakal. Tawakal ala Allah, tawakal kepada Allah. Itu spiritualitas. Spiritualitasnya pedagang itu ya karena tidak bisa dipastikan. Sehingga dia harus bertawakal kepada Allah secara total. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita belajar spiritual itu ya untuk berdagang. Ya, entah dagang jasa atau dagang barang. Baik. Tadi sudah disinggung Pak Jen tentang APB. Kemarin beberapa ada yang tanya ke saya, Pak, bagaimana dagangan saya kok nggak laris? Dagangan saya nggak laku. Apa ada jin yang menutupi? Halah. Jadi cobalah mulai sekarang itu rasional gitu loh. Jin itu kalah dengan hal yang rasional. Sekarang gini, misalnya ada tempat angker, itu misalnya tempat jalan itu angker misalnya. Setiap jarak 5 meter dikasih lampu 100 watt. Kira-kira angker ora? Enggak. Kok angker hilang? Karena apa? Jin itu kalah dengan rasionalitas. Ya, kalau kedagangannya katanya ditutup sama tetangganya atau sama pesaingnya, coba lihat, pasti letak dagangannya, cara mempromosikan dari sisi produknya, dari sisi marketingnya itu mesti kalah dengan tetangganya. Nggak usah mikir, mesti gitu. Kok tempat saya kok nggak ada yang nengok, tapi kalau yang satu itu kok ditengok terus sama orang yang lewat, lah mesti lebih eye catching. Jadi mata itu melihat itu. Jadi rasionalitas saja yang dikedepankan. Nah, Bapak Ibu, saya sebelum masuk ke bagaimana berspiritualitas, apakah kalau gitu kita berdagang secara spiritual ini tidak mendapat untung? Keuntungannya tambah besar Bapak Ibu. Apakah kita mendapat rezeki? Rezeki kita akan tambah banyak. Gitu? Rezeki kita akan tambah banyak. Tapi satu, jangan dibuat tujuan.
Tujuannya apa? Mencari untung. Wah, itu sudah. Tujuannya apa kamu berdagang? Mencari duit. Wah, tujuannya mencari nafkah. Wah, sudah. Mencari rezeki. Wah, gagal. Kenapa? Itu akan menutup. Duit itu menutup. Maka Bapak Ibu, setelah kita belajar tentang zikir nafas, kita belajar tentang 3T, maka langkah selanjutnya adalah kita mempraktekkan ATP di dalam usaha-usaha kita untuk lebih bermanfaat dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa saya lebih bermanfaat. Apa yang dibutuhkan orang akan saya berikan sebuah pelayanan atau saya penuhi kebutuhan mereka. Semampu saya, sebisa saya, sesuai dengan keahlian saya. Ya. Jadi dalam proses berdagang itu adalah amanahnya adalah pelanggan. Jangan barang dagangan, pelanggan. Konsumen itu adalah amanah utama. A-nya kan ATP, amanah. Amanahnya adalah pelanggan. Bukan toko. Bukan barang dagangannya. Tapi amanahnya adalah pelanggan. Sehingga kita harus betul-betul melayani pelanggan. Melayani calon pembeli. Prinsipnya adalah menolong. Prinsipnya adalah berbuat baik. 3 hari yang lalu ada ibu-ibu 4 orang, semuanya pebisnis semua. Minta saran, ini gimana Pak? Ya sudah buka Al-Quran. Buka Al-Quran itu ketemu Toha ayat 1 sampai berapa itu? Lupa saya. Terus atasnya kan ada, sebelum Toha itu apa? Surat apa? Maryam apa ya? Agak lupa. Itu ternyata menjelaskan tentang prinsip dagang. Sampai terderan-deran itu ibu-ibu itu. Kok bisa ya? Bisa sesuai. Ini cara dagangnya Rasulullah. Allah mengajarkan seperti ini. Jadi apa? Prinsipnya adalah ketika kita berbuat kebajikan, maka Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang. Artinya apa? Ketika kita menawarkan sesuatu karena ingin berbuat baik, misalnya kita punya apa misalnya? Punya menawarkan obat misalnya. Ya, obat. Jadi tujuannya itu tidak untuk menjual ini atau tujuannya tidak untuk mencari keuntungan, tapi bagaimana ini saya beritahukan ke Anda bahwa ini nanti akan menjadi obat, akan menjadi penyembuh dari sakit Anda. Nah, karena tujuannya adalah ingin membantu pengobatan dia, maka Allah itu menumbuhkan rasa kasih sayang dari orang itu. Artinya apa? Orang itu akan tertarik, akan senang untuk membeli dagangannya. Jadi prinsipnya adalah menolong, berbuat kebajikan. Jadi tidak semata-mata mencari keuntungan. Ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini masih dalam proses ya, saya masih mencari sebuah formula-formula yang sesuai untuk kita agar nantinya dagang kita itu ya lancar gitu loh. Jangan sampai rugi, dagangannya nggak ada yang beli. Lah niatnya apa kalau nggak ada yang membeli? Berarti kalau niatnya dagangnya tidak ada yang membeli, berarti orang itu kan tidak membutuhkan. Ya kan? Jualan es di musim hujan. Nah, kan tidak dibutuhkan. Tidak bisa membaca tanda tadi kata Pak Zain. Jadi kita jualan wedang jahe Pak. Di musim hujan. Wah. Laris. Jualan es di musim panas. Jadi ada tanda-tanda itu. Kenapa kamu nggak laku? Jangan menyalahkan Allah tidak memberi rezeki. Allah tuh memberi rezeki, cuma kamu itu
nun sewu, tidak bisa membaca tanda yang Allah berikan. Makanya seorang pedagang itu harus waskito. Waskito itu apa, Pak? Pandai membaca tanda yang Allah berikan. Apa, Pak? Titen, niteni. Ilmu titen. Ilmu titen itu artinya ilmu tanda, membaca tanda. Itu nantinya akan waskito. Maka waskito. Waskito itu syaratnya 2. Eling lan waspodo. Artinya apa? Sadar dan waspada. Kalau kita sadar dan waspada, kita akan mudah membaca tanda. Itu. Sudah tahu dagang di situ nggak laku, tetap dagang di situ, nggak ada evaluasi. Ya. Dagang itu tidak sekedar dagang, Bapak Ibu. Apa nek wis ndek duit? Misalnya kita mau buka warung. Apa kalau kita sudah punya uang, punya modal, punya tempat, iso masak, terus buka warung gitu? Ya iso ning rapayu. Ya bisa tapi nggak laku. Bagaimana? Untuk apa coba? Duit punya tempat strategis, masakan ya enak, tapi nggak laku. Untuk apa? Jadi tidak sekedar itu dagang itu. Dagang itu harus kita memperhatikan tanda-tandanya itu dihitung betul, diamati betul. Tandanya kan, amanahnya jelas, calon konsumen. Ini tandanya apa? Allah memberikan tanda apa? Kalau dia menjual ayam geprek, ayam penyet, gitu Pak. Di lingkungan pondok pesantren, tapi yang jual nggak pakai jilbab, yang laki-laki OTOT, pakai tato, orang kan ragu Pak, ini halal apa tidak? Gitu. Atau pilihan nama lah, jual apa? Jual ayam geprek, ayam goreng, tapi di lingkungan pondok pesantren, tapi namanya bukan nama-nama Islami. Ayam goreng Hollywood. Nah, ayam goreng India, ayam goreng Hollywood, ayam goreng Texas. Wah, kok tempat perjudian ini kayak halal apa ora? Ya nggak ada yang beli. Ya tahu. Karena kita memperhatikan tanda. Tanda ini para santri. Tandanya ini ustadz. Tandanya sekitar sini Islamnya kuat. Ya, jangan kan begitu Bapak Ibu. Buka warung makan di lingkungan Muhammadiyah misalnya. Gitu Pak. Jangan pakai cat hijau, orang nggak suka, nggak laku. Biru, gitu loh. Jangan nyetel hadrah di situ. Ini yang konsumennya adalah orang-orang Muhammadiyah, jangan nyetel hadrah. Mauludan, nggak cocok. Kecuali warungnya itu di lingkungan NU. Pasang itu fotonya para ulama-ulama NU. Hadratus Syekh siapa? Habib siapa? Pasang. Loh, ini kita bisnis, kita dagang caranya adalah dengan memperhatikan tanda. Wah, dagang itu nggak sebenarnya dagang rapayu. Pasti kamu nggak memperhatikan tanda, sudah. Itu aja. Kenapa kok saya dagang nggak laku-laku? Pasti kamu nggak memperhatikan tanda, sudah. Pasti itu. Waskito. Ya, waskito. Waskito itu pandai membaca tanda. Itulah yang dinamakan dengan Iqra. Ya. Quran turun pertama kali Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
suruh memperhatikan tanda. Iki lho ono tanda. Bagaimana penciptaan manusia itu, di balik penciptaan manusia yang awalnya hanya segumpal darah, segumpal daging, di manusia itu di situ ada Allah. Nah, gitu kan. Waskitonya di mana? Waskitonya itu di balik itu ada Allah. Itulah Iqra. Sekarang pertanyaan, kenapa buka warung pakai warna hijau warungnya, kemudian dipasangi foto-foto ulama di situ? Kenapa? Karena jualannya di pondok pesantren, di lingkungan pondok pesantren. Ya. Banyak hal Bapak Ibu, ternyata dagang itu, inilah spiritualitas Bapak Ibu. Spiritualitas Bapak Ibu akan teruji di sini. Kalau DN, dagangannya masih nggak laku, perlu dipertanyakan. Ini pelajarannya cuma DN, sadar Allah, atau sudah ke ATP? Bisa nggak dia memperhatikan tanda-tanda itu? Tanda-tanda yang Allah berikan. Tanda-tanda yang Allah berikan. Jadi coba Bapak Ibu berdaganglah dengan prinsip ATP. Amanah. Amanahnya apa? Bahwa konsumen itu adalah raja, maka penuhilah apa yang diperlukan raja itu. Penuhi kebutuhannya, penuhi keinginannya. Kemudian perhatikan tanda-tanda. Kira-kira yang diperlukan apa sih? Kira-kira keinginannya apa sih? Kesukaannya apa sih? Mall-mall itu yang modern-modern itu pasti meliputi 3 katanya. Ada tempat belanja, tempat bermain, tempat makan. Iya kan? Besar-besar itu pasti ada tempat belanja, tempat makan, tempat bermain. Karena apa? Kenapa begitu? Karena orang ke mall itu pasti ngajak anaknya. Nah, ngajak anaknya berarti tempat bermain toh disediakan. Biar betah. Ada tempat pasti ngajak istrinya atau suaminya. Ada tempat makan keluarga berarti makan. Ada tempat belanja. Tempat bermain sama tempat makan itu sebenarnya sebagai ini aja, daya tarik. Dan ternyata mal-mal yang itu rame, Pak. Oh. Jadi kita perhatikan tanda. Alah prinsip bisnis itu, Pak. Prinsip bisnis, prinsip marketing itu ATP sudah. Mau buka warung, mau buka apa, usaha apa, termasuk buka itu ya apa? Usaha ikan itu. Perhatikan tandanya. Anak kecil-kecil itu suka ikan apa gitu loh. Iya tahu. Oh, iwak cetol ngopi. Iwak cupang. Warnanya bagus, murah. Jadi perhatikan tandanya. Ini saya jualan ikan hias ini di lingkungan apa? Orang-orangnya itu. Kalau YouTuber. Viewernya sedikit. Saya itu mengembangkan dzikir nafas ini, saya perhatikan tanda-tandanya, Pak. Kalau nggak perhatikan tanda, nggak mungkin bisa berkembang. ATP-nya saya perhatikan betul, Pak. Oh gini, oh gini. Perkembangannya itu saya amati meskipun nggak saya sampaikan, karena itu kalau disampaikan ya pasti akan ya nggak pantas lah. Yang tahu saya. Oh gini, oh gini. Dulu orang belum rame siaran seperti ini. Sekarang corona kan semua orang itu YouTuber semua, guru-guru itu. Dari mulai guru SD sampai SMA YouTuber semua. Saya sudah YouTubean 4-5 tahun yang lalu. Karena apa? Tandanya ada. Oh tandanya ada, oh ini saya jalankan. Masih YouTube itu masih belum banyak orang. Baik. Sekarang tugas saya
selain di YouTube ini juga rutin, tanda yang saya terima adalah saya harus membangun sebuah komunitas tanpa batas. Komunitas yang memang menjadi tempat orang yang ingin beriman kepada Allah, orang yang ingin lurus kepada Allah. Ternyata juga nggak banyak itu Pak orang yang seperti itu. Wis dikandani, kowe dagang aja golek duit, ijek golek duit. Kandani kok ora percaya. Iki menghijab engko aku. Kowe nek salat aja golek pahala, ya nekat golek pahala. Kowe nek zikir iki karena Allah, ijek golek padilah. Kowe nek sholawat iki sholawate ndoki Rasulullah, ijek golek ben dagangane laris. Makanya saya menulis itu Rasulullah seharga rupiah. Orang ngajeni blas. Sholawat tujuannya golek duit. Ternyata yang dari Allah juga agak banyak. Dengan kesini nanti kalau sudah tahap tertentu untuk godaan sampean. Ayo arep jejeg terus apa menggok rene tok. Tekan sak mene ngono tok. Jejeg ya jejeg. Nek ora ya munting. Makanya kalau ke Padepokan Patrap, kalau jenengan tujuannya tidak mencari Allah, pasti leren. Sudah saya pastikan, pasti berhenti tengah jalan. Kenapa? Pahit Pak, ke Allah tuh Pak. Sholat duha, sing biasanya sholat duha seneng mergone apa? Itu rezeki ilmu akeh, neng kene dilarang. Kowe nek sholat duha ya karena Allah, aja karena rezeki. Munting ra, Pak? Munting, jebret. Kowe nek dagang ning kene, ya aja golek duit. Bantulah orang. Munting meneh. Jadi lurus ke Allah. Pasti Allah ngasih rezeki. Rezeki itu sudah pasti, Pak. Udah yakin. Kalau niat kita tuh menolong orang, rezeki itu pasti datang, Pak. Itu sudah saya buktikan, wis loh. Tapi kadang kita itu dianggap aneh, Pak. Saya buat Padepokan. Orang-orang di sekitar sini, walaupun saya nggak dengar, tapi pasti ada ya beberapa yang saya dengar. Jadi Pak Puri nggak apa-apa tuh gue. Kok ora digawe warung wae apa digawe apa wae. Digawe apa. Diem aku ya ngene iki ya tandane sing tak waca iki aku kon gawe ngene. Jadi kita nanti akan dianggap aneh. Tapi itulah yang sering dikatakan orang sebagai out of the box. Wong bisnis ini out of the box. Artinya dia bisa membaca tanda ini pasti insya Allah. Ya, seperti Steve Jobs. Nek wong Cina siapa wong sugih banget itu namanya? Yang punya Alibaba itu Jack Ma. Terus apa nek kan pikirannya mesti beda karo awake dhewe. Mesti karena dia bisa baca tanda. Allah itu mau merubah suatu keadaan itu melalui tanda-tanda dulu. Dan siapa yang pandai membaca tanda itu, maka dia akan mendapatkan yang pertama. Ketika banyak orang yang mulai kesulitan minum air yang sehat, ya, orang mulai pengen minum air yang murni. Ada satu yang bisa menangkap, yang mengawali itu. Aqua. Tapi waktu pertama kali ditertawakan. Apa wedang putih bayar? 1 liter karo bensin larang wedang putih. Ditertawakan serabakal. Tapi ternyata apa? Bung. Wes sampai sekarang, kok. Dan merek pun macam-macam, Aqua, air cokro, total berbagai macam. Tapi tidak bisa
mengalahkan nama besarnya Aqua. Sampai kok Aqua kayak. Padahal air cokro. Gitu Pak. Itulah. Kita ini menangkap yang pertama Pak. Sadar Allah ini, saya lihat sepengetahuan saya ya, sadar Allah ini belum ada di luar Padepokan Patra Pak. Setahu saya loh Pak. Semua masih pakai kata ihsan, ingat Allah gitu. Yang sadar Allah itu baru sini Pak. Karena saya menangkap, lha nek ingat karo Allah sing diinget apane ya? Wong ketemu berong tahu kok ingat. Ingat itu kan recall atau remember. Nah, sadar Allah. Nah, ini pionir sadar Allah, Padepokan Patra. Karena nggak ada yang menangkap Pak. Ya dicemooh jelas. Diguyu, dinyek, disesatke. Karepmu maju terus pantang mundur. Kenapa? Ini karena Allah. Baik Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdagang, itu niat pertama adalah karena Allah membantu orang lain. Itu pertama. Yang kedua, perhatikan tanda-tandanya. Jadilah orang yang waskito. Nek buka warung kok orang wong ndelok wae ra gelem lho. Ndelok tok wae ra gelem. Iki kudu tak kapake ngono lho. Oh, tak pasangi anu wae. Pasangi rego sing murah wae lah. Kata teman saya, dipasangi anu Indomie atau Indomie Rp6.000 plus minumnya. Kan ya gak rugi. Tapi orang melirik, mak 6.000 tok ya. Ya, di situ ada menunya ayam atau apa, tapi kan orang bisa ngelihat menu kita. Baik, kemudian segera jalankan. Jadi kita bertindak, membuka sebuah warung, membuka dagangan, membuka bisnis, berdagang itu berdasarkan tanda. Jadi kita itu bisa menjawab, kenapa kok kamu jualan ikan misalnya. Itu dijawab tahu alasan-alasannya. Kenapa kamu jualan ikan? Tahu alasannya, reasoningnya, why-nya. Menjawabnya itu tahu. Kenapa kamu buka di sini? Tahu jawabannya. Kenapa kamu pilih ikan seperti ini di sini jualnya? Dia tahu jawabannya. Dia bisa menjawab. Nah, itulah. Jadi jadilah pedagang atau pengusaha yang waskito. Ya, yang memperhatikan tanda. Maka ada satu Quran, satu hadis, lupa satu ayatnya. Quran itu menyebutkan, beruntunglah mereka yang memperhatikan tanda yang Allah berikan. Jadi beruntung. Berarti kan tidak rugi, ya tak? Beruntunglah mereka yang memperhatikan tanda-tanda yang Allah berikan. Nah, ini mari Bapak Ibu, spiritualitas kita dalam ber-DN itu teraplikasikan di dalam perdagangan. Nanti ada sesi untuk keluarga, sesi untuk pendidikan, sesi untuk macam-macam. Ini nggak tahu dayanya ada di bisnis perdagangan. Dan kita harus sukses di situ. Saya pun juga berdagang. Tapi bukan dagang bikin napas loh ya. Kalau bikin napas ini saya menolong. Ya semuanya itu juga saya sebagai profesi saya psikolog ya, saya menolong orang niatnya. Makanya banyak klien-klien saya itu kalau memberi uang itu rikuh sama saya Pak. Biasanya amplopan. Lagi psikolog apa? 3 amplop. Kayak dukun aja gitu. Tapi ya gitu, karena saya niatnya ikhlas aja. Kalau dia nggak nanya tarifnya ya saya biarkan, nggak bayar ya terserah. Kalau tanya baru saya kasih tahu sekian gitu. Kalau nggak tanya ya sudah.
Kadang-kadang kalau nggak punya uang karena konsultasi bangkrut ya tak sangoni malah. Ini Pak untuk pulang. Eh, ini asik gitu Bapak Ibu. Dan itulah apa namanya spiritualitas kita itu teruji dengan berdagang. Rasulullah itu ya berdagang. Spiritualitas Rasulullah itu teruji di dalam perdagangan itu. Dan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu, dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Loh, gitu. Kalau kita niatnya itu menolong orang, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nek basa Jawa itu apa, Pak? Raino, sangkan paran, gitu Pak. Nah, rezeki sangkan paran. Nah, tak tulungi wes, tak tulungi wes, tak tulungi. Nanti rezeki itu ya enggak tahu dari mana, ya ono. Wes, apa ya, kurang percaya? Saya sampaikan seperti itu. Percaya ya? Mari kita rubah mindset kita. Memang kita itu punya amanah keluarga, punya amanah anak, istri, dan Allah tidak tinggal diam dengan amanah-amanah itu. Kalau kita itu mau membantu orang lain, menolong orang lain, memudahkan masalah orang, memenuhi kebutuhan orang lain, itu Allah pasti akan memberikan rezeki. Nah, kekuatan, keikhlasan kita di dalam berdagang itu harus kita pupuk, kita latih dengan cara berzikir. Ya, karena kekuatannya ya sadar Allah. Ya, kalau orang berdagang nggak sadar Allah, engko mesti pikiran ini belok neng duit meneh. Untung opo orai, untung opo orai. Semuanya sudah ditentukan. Membuat label harga itu sunatullah aja sudah. Memang harganya segitu. Saya buka praktek konseling ya, konsultasi psikologi ya, tarif itu sudah umumnya lah. Ya, umumnya ya ora mahal ya murah, murah banget, tapi itu tidak menentukan, tapi sudah ada tarifnya dan orang pun tahu itu sekian tahu. Sehingga nggak perlu saya gembar-gemborkan. Oke Bapak Ibu, mari kita sama-sama berlatih sadar Allah dengan metode zikir nafas. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang ada di rumah, mari sama-sama kita memanjatkan apa namanya? Kesadaran kita, meluruskan kesadaran kita, berlatih untuk lurus ke Allah. Jiwa ini kalau tidak diajak untuk lurus ke Allah, pasti dia akan bengkok. Kalau tidak diingatkan, jiwa ini pasti akan bengkok ke selain Allah. Maka mari bersama-sama kami di Padepokan ini untuk belajar kembali ke Allah, lurus ke Allah ya, lurus ke Allah. Insya Allah dengan lurus ke Allah ini, niat yang ikhlas karena Allah, segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita perlukan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita itu mencari rezeki, rezeki pasti diberi. Tidak perlu mencari nafkah, nafkah pasti diberi Allah. Karena tujuan kita adalah untuk membantu orang lain. Kesadaran ini harus tumbuh, mindset ini harus kita bentuk, sehingga hidup kita di dunia ini bahagia. Bahagia, tenang, tentram, ya, berkelimpahan rezeki. Baik Bapak Ibu, mari kita melatih kesadaran kita. Pertama, kita sadari nafas kita.
nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Kita sadari nafas ini yang menggerakkan paru-paru kita, mengembang dan mengempis. Itu tanda adanya nafas. Baik Bapak Ibu, mari kita perlebar kesadaran kita menyeluruh ke seluruh tubuh. Kalau tadi hanya sebatas hidung, paru-paru, sekarang tidak hanya hidung dan paru-paru, tapi meluas ke seluruh tubuh. Kita bisa menyadari tubuh kita dalam satu kesatuan. Kepala sampai kaki bisa kita sadari secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu, kita bisa menyadari tubuh kita secara menyeluruh. Sekarang perluas lagi kesadaran kita sampai ke alam semesta. Alam tak terbatas. Tubuh kita menjadi bagian kecil dari seluruh alam semesta ini. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu menyadari seluruh alam semesta, alam raya ini. Kemudian loncatlah untuk menyadari yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta. Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai, ya berarti yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, langit dan bumi. Jadi jiwa kita Bapak Ibu menghadap kepada Allah dengan cara menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Berarti kesadaran kita tidak lagi ke alam semesta, alam raya, tapi yang menciptakan alam raya. Menyadari. Sekarang mari kita menyebut namanya, menyebut asma Allah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah.
Allah. Terus berzikirhu Allah dalam setiap nafas dengan kesadaran kita menyadari Allah yang menguasai alam semesta. Baik Bapak Ibu. Sekarang setelah menyebut nama Allah, mari kita melakukan perjalanan jiwa, melakukan perjalanan spiritual, yaitu berjalan kembali dan mendekat kepada Allah. Kita tinggalkan semua ciptaan Allah dan kita kembali pulang mendekat kepada Allah. Ketika nafas masuk, mendekatlah dekat-dekatnya, berjalanlah sedekat-dekatnya menuju kepada Allah ketika kemudian ketika Allah, berserahlah diri kepada Allah, berjalanlah menuju kepada Allah dengan cara pasrah, sepasrah-pasrahnya Allah. Mendekat lagi, kemudian pasrah kembali kepada Allah. 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 Berjalanlah dengan cara mendekat dan pasrah. Nafas masuk mendekat, nafas keluar pasrah. Semuanya adalah menuju kepada Allah. Dua-duanya menuju kepada Allah. Yang pertama mendekat, nafas masuk, dan yang kedua nafas keluar Allah dengan pasrah.
Baik Bapak Ibu. Ketika kita mendekat pasrah, maka kita akan menemui tahap di mana tidak ada persepsi apapun, sehingga rasanya seperti fana, kosong, zero, awang umum. Baik, jika Bapak Ibu sudah mengalami keadaan kosong, hampa, segera afirmasikan dengan nafi isbat. Ketika dalam kekosongan itu, ketika afirmasikan bahwa yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Afirmasikan yang ada adalah kekuatan Allah. Yang ada Allah, Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu. Keadaan awang umum, keadaan kosong inilah yang kita bawa di dalam berdagang. Maka kita akan bisa ikhlas. Kita akan amanah, jujur. Kita akan dipercaya oleh orang. Karena keadaan seperti ini adalah keadaan loss. Tidak ada yang menghijab, termasuk uang, rezeki, keuntungan. Sudah bisa kita tembus di dalam wilayah awang umum, kosong, zero. Baik Bapak Ibu. Sekarang pelan-pelan Bapak Ibu buka mata, tapi dengan kesadaran kosong ya. Jangan sampai turun, tetap dengan kesadaran kosong, menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah sambil buka mata. Baik, gerakkan tangannya. Ambil nafas lebih dalam dan keluarkan. Alhamdulillah. Coba kesadaran kosongnya tetap ya, tetap meskipun selesai, meskipun kita santai, meskipun sudah tidak seperti tadi ya, fokus gitu. Kesadaran kita tetap kita jaga. Baik.
Ya, demikian Bapak Ibu, praktek kesadaran yang sampai mencapai keadaan kosong, zero, fana. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah masih kesulitan atau belum mendapatkan, tidak masalah. Yang penting level 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sering dilatih. Ya. Nah, nanti insya Allah keadaan kosong seperti ini gunakan untuk berdagang. Insya Allah Bapak Ibu akan lebih peka dengan tanda-tanda yang Allah berikan dan diberi kekuatan untuk menjalankan. Ya, kalau kita dagang tidak mencari uang tapi menjalankan amanah, menjalankan perintah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Oke. Ada yang mau bertanya, silahkan. Sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Baik. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas tentang spiritual dan berdagang bisa lebih membentuk mindset Bapak Ibu, lebih bisa menenteramkan Bapak Ibu di dalam usaha berdagang, lebih membuahkan kreativitas dalam berdagang karena memperhatikan tanda, dan diberi kekuatan untuk menjalani. Karena prinsipnya menjalani ini bukan menjalani mencari nafkah, tapi menjalani perintahnya Allah. Aku diperintahkan untuk membuatkan nasi pada orang-orang yang lewat. Ki Guru Gendeng. Siapa Ki Guru Gendeng? Ki Sunan, ya. Beliau jualan nasi uduk di pinggir jalan. Amanah. Itu. Karena amanah. Ada kemarin yang jualan apa? Dawet. Jualan dawet. Ya, jualan dawet harus di konsep ATP. Ya. Kenapa saya jualan dawet? Karena untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang lewat agar mendapatkan minuman yang menyegarkan. Baik. Assalamualaikum Mbak Pur, mohon penjelasannya kalau petani jagung yang anaknya sekolah, di mana letak ATP-nya? Ini beda ya. Jadi jagung itu bisa menjadi amanah. Anak itu bisa menjadi amanah. Kalau amanahnya adalah petani jagung, berarti jagung jadi amanah. Itu dirawat betul-betul amanah itu. Tandanya diperhatikan, pola tanamnya diperhatikan, pupuknya diperhatikan, kemudian hal-hal apa yang bisa membuat jagung itu menjadi pertumbuhannya tidak baik, itu harus diperhatikan. Karena tandanya di situ, kemudian perintahnya ya lakukan pemupukan, lakukan pengairan dan sebagainya. Sekarang anak yang masih kuliah, nah, anak itu pun anak itu amanah, tandanya kuliah. Nah, perintahnya apa? Penuhi kebutuhannya. Ya, begitu Pak Suparlan. Setelah buka mata seperti berkabut. Iya. Proses penyesuaian Pak Abdul Rahim. Nanti insya Allah kalau sudah ya biasa lagi. Ya, Bapak Ibu, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami, siaran langsung setiap malam Jumat bersama kami di sini.
Semoga ini bermanfaat dan insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi untuk siaran langsung ya. Jangan lupa tiap minggu pagi bersama Mbah Bejo ya. Sadar Allah. Namanya apa Bejo? Jihad pagi atau apa? Bukan ya? Nek jihad pagi di sini sudah ada MTA. Mau ngopi bareng aja ya. Ngopi bareng di hari Minggu pagi. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.